Perkenalkan, nama saya Diva Aulia Hanif, NPM 197. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang ERP System, Production and Material Management. Yang pertama, latar belakang. Sistem manufaktur pada tahun 1960-an, 1970-an, dan 1980-an dirancang untuk mengelola produksi volume tinggi dari beberapa produk. Sistem ini menggunakan basis data berbasis mainframe yang besar dan dirancang untuk mengimplementasikan rencana produksi skala besar untuk memenuhi permintaan yang konstan. Pada akhir tahun 1980-an, aturan praktis yang mengatur manufaktur berubah. Pelanggan mengharapkan pemasok mereka untuk menciptakan produk dan layanan baru untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini berarti bahwa jadwal produksi harus lebih mudah diubah dan fleksibel untuk mengakomodasi perubahan permintaan pelanggan. Pada tahun 1990-an, sistem ERP berperan penting dalam mengintegrasikan proses manufaktur dengan proses bisnis lainnya. Sistem ERP yang mengelola proses di seluruh rantai pasokan sehingga kebutuhan pelanggan akan informasi mengenai produk dan layanan dapat terpenuhi. Sistem ERP mencapai efisiensi operasional melalui integrasi data. Lalu perencanaan produksi dan proses manufaktur. Perencanaan produksi dan proses manufaktur mencakup semua aktivitas yang diperlukan untuk memastikan produksi. Sistem produksi dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Yang pertama, memproduksi rencana produksi. Yang kedua, memperoleh bahan baku. Yang ketiga, menjadwalkan peralatan, fasilitas, dan tenaga kerja untuk memproses bahan-bahan ini. Yang keempat, mendesain produk dan layanan. Yang kelima, memproduksi jumlah yang tepat dan tingkat kualitas yang diperlukan pada waktu yang dibutuhkan oleh tujuan produksi. Lalu proses pengendalian manajemen dalam produksi dan manufaktur. Yang Material Requirement Planning atau MRP, yakni digunakan untuk mengidentifikasi stok yang dibutuhkan oleh produksi yang direncanakan, lalu menentukan waktu tunggu untuk mendapatkan stok dari pemasok, lalu menghitung tingkat keamanan persediaan, menghitung jumlah pesanan yang paling hemat biaya, membuat pesanan pembelian untuk stok barang yang dibutuhkan dalam jumlah yang tepat. Lalu ada juga yaitu proses perencanaan kapasitas. Tujuan dari perencanaan kapasitas adalah untuk menentukan apakah kapasitas produksi cukup dalam hal personil, ruang, mesin, dan fasilitas produksi lainnya. Untuk memenuhi produksi, perencanaan kapasitas membutuhkan informasi rinci tentang sumber daya manusia, BOM, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi, ukuran lot, status bahan baku, pesanan di pabrik, dan waktu tunggu pesanan. Lalu modul manajemen material di sistem ERP. Proses pengadaan menentukan kebutuhan, mengidentifikasi sumber pasokan potensial, membandingkan penawaran alternatif, membuat pesanan pembelian, melacak status pesanan pembelian, menerima barang, dan memverifikasi faktur setelah menerima barang. Sistem ERP menyediakan integrasi yang dibutuhkan antara subsistem manajemen material dan subsistem lainnya. Sebagai contoh, semua pesanan pembelian ditugaskan ke pusat biaya dalam modul akuntansi manajemen. Dalam perencanaan produksi, fungsi inventaris memposting komponen yang dibutuhkan untuk mengisi pesanan produksi. Pembelian dan akuntansi keuangan berbagi data vendor yang sama. Masa depan ERP di bidang manufaktur dan rantai pasokan. Perkembangan yang muncul di bidang manufaktur adalah konvergensial, manufacturing execution system, dan ERP, penggunaan sistem perencanaan dan penjadwalan yang canggih, data yang canggih, strategi pengumpulan data, dan e-bisnis.
Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.